Alhamdulillah Ustaz, ibu kita sudah sehat Ustaz, sudah hadir yang pakai baju kuning Ustaz. Ya. Baik, ibu-ibu, sore ini kita lanjutkan ayat yang ke-6 ya. Yakninya yauma izi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu ya, setelah kejadian kiamat, kemudian hancur semuanya dan bumi-bumi bercerita ya tentang manusia, tentang beban-beban beratnya karena Allah memerintahkan bi anna rabbaka auha laha, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan bumi itu untuk berbicara. Sekarang pada hari itu manusia keluar dari bumi, ya, keluar dari bumi, dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Bermacam-macam ini ada maksudnya yang baik, ada maksudnya yang buruk. Ya, kalau yang baik, wala saufa yarda, nanti dia akan puas dengan keadaannya. Jadi nanti dua golongan saja, golongan yang bahagia dan golongan yang menderita, golongan yang mendapatkan pahala dan golongan yang mendapatkan dosa, ya kan? Maka itu disebut bermacam-macam. Yang dapat pahala yang banyak, yang bahagia pun bertingkat-tingkat, ya kan? Ada yang tidak pakai hisab, langsung aja masuk surga. Ada yang masuk surganya seperti angin kencangnya, ya kan? Ada yang seperti kilat, ya. Ada juga yang seperti siput, ya kan? Dan ada juga yang tersiksa pun bermacam-macam. Ada yang terbenam sampai mata kakinya karena siksaan bagi dia, ada yang sampai lututnya, juga sampai lehernya, ya kan? Itu yang disebut dengan manusia itu dibangkitkan yauma izi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Liyurau itu artinya untuk melihatkan, yara memperlihatkan, a'malahum. Jadi amalahum itu amal mereka, balasan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, kita lah maksudnya hari ini nanti akan diperlihatkan hasil dari karya kita hari ini. Dan itu tidak ada satupun yang terluput. Kenapa? Karena bumi saja menjadi saksi. Jadi ketika kita berbuat baik di muka bumi, ya bumi itu akan menjadi saksi, akan mengkabarkan, akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita berbuat buruk, berbuat jahat di atas bumi ini, maka bumi juga akan bercerita tentang keburukan kita. Maka itu anjuran kita kemarin, kalau ingin berbuat maksiat, carilah bumi yang lain, nah gitu, supaya bumi ini tidak menjadi saksi buat kita. Yauma izin, ya, yauma izin berarti hari setelah iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, setelah diguncang dengan goncangan yang hebat, kemudian bumi mengeluarkan unek-uneknya, beban-beban beratnya. Manusia yang masih hidup waktu itu mengatakan waqalal insanu malaha, kenapa bumi seperti ini?
Lalu bumi bercerita, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan bercerita. Kasih Bu. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Siapa yang memerintahkan bercerita itu? Bi anna rabbaka auhalaha. Lalu kira-kira apa yang diceritakannya? Yang diceritakannya itu adalah liyurau a'malahum. Salah satu yang diceritakan itu adalah amal-amal manusia. Jadi setelah bumi digoncang, mengeluarkan isi-isinya, lalu menceritakan tentang keadaan kita, semuanya pada hari itu atas perintah Allah. Ashtata, model, bentuk, keadaan manusia bermacam-macam. Bermacam-macam itu tidak wajahnya, Bu. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik, tidak itu. Ada yang gagah, ada yang kurus, ada yang ransing, tidak itu ceritanya. Ya kan? Ceritanya itu adalah bentuk orangnya, keadaannya itu tergantung balasan dari amal yang dia kerjakan. Ya, apakah dia nanti itu bahagia atau tidak bahagia, tergantung amal. Maka itu sebenarnya adalah proses. Jadi artinya memperlihatkan liyurau a'malahum, berarti di situ mulai ada proses. Karena yang akan diungkap itu adalah seluruh amal manusia. Ya kan? Berarti kita ini masing-masing, ya kan? Terpisahlah kita dari keluarga. Suami terpisah dari istri, istri terpisah dengan suami, anak-anak juga sendirian, ya kan? Orang tua juga sendirian, pokoknya tidak ada yang bersama. Kita akan dihisap, akan dihitung, akan diteliti. Apa bahasanya kemarin? Summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Itu surat At-Takasur ya. Surat At-Takasur ayat yang terakhir, bahwa manusia itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang dia terima sendiri. Jadi kalau ibu-ibu hari ini menerima nikmat, ibu ditanya. Masing-masing kita. Ya, saya juga ditanya. Yang kasihan itu harta kita tinggalkan, kita yang tanggung jawab, yang menikmati. Orang yang sepeninggalan kita. Yang tanggung jawab kita, yang menjawab kita. Ya kan? Yang diproses kita. Lalu harta itu makanya dalam surat Al-Lail itu dikatakan bahwa wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Harta yang kita tinggalkan setelah kita wafat tidak bermanfaat sedikit pun. Surah apa itu? Coba lihat surah Al-Lail itu. Ayat berapa lah itu surah Al-Lail itu. Ya kan? Harta yang apabila meninggal, apa kita sudah binasa, maka tidak ada lagi, ya kan? Tidak lagi bermanfaat bagi kita. Ya kan? Itu sayangnya ibu-ibu, banyak orang yang tidak paham. Pamannya dia tinggalkan rumah harga 3 miliar, 5 miliar, ditinggalkan mobil sekian buah, dia tinggalkan emas banyak, ditinggalkan berlian. Coba keluarkan catatannya yang ibu tinggalkan. Ya kan? Ayat berapa? Nah, surat Al-Lail. Wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Taradda itu binasa atau mati. Jadi apabila manusia itu telah mati, maka apa yang dia tinggalkan tidak lagi bermanfaat gitu ha. Ya itu wasiat boleh, tapi tidak tidak boleh lebih dari 30%. Iya kan? Coba bayangkan itu. Tidak boleh lebih dari 30%. Yang kedua, nilainya tidak lebih hebat dibandingkan
ketika kita iya. Jadi kalau kita wasiatkan harta itu pamannya nanti kalau mama meninggal masyarakat kamar saji pamannya 10 juta. Kini awak ketika duit kini kau 1 juta awak masyarakat lebih tinggi nilai 1 juta itu daripada 10 juta. Kenapa? Karena sekarang kita masih bisa memanfaatkan. Oh masih duit bisa memanfaatkan PT 1 juta tuh. Tapi mau kita berbagi. Besok awak lah mati. Nggak bisa awak memanfaatkan lagi. Baru awak berbagi aja orang. Ya kan? Maka nilainya itu tidak akan lebih hebat daripada, makanya itu bersedekahnya itu, berwakaf, berimpak itu sebelum mati. Ada enggak ayat ngomong begitu tuh? Bersedekahlah, berimpaklah sebelum kamu mati. Ada enggak? Ada. Baca surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Munafikun itu surat yang ke-63. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ayat 10. Nafkahkanlah hartamu, rezekimu sebelum datang kepadamu kematian. Kalau kini ibu-ibu nilai mengaji, mau dia tahu. Sabalun awak mati, bersedekahlah. Pas awak mati, harta tidak bermanfaat. Disuap pas awak mati, baru takana. Mangalah mau tinggal harta mu kecil ustaz tidak manfaat. Sehingga patu itulah hanya minta wa qurabbi. Ya kan? Ya Tuhanku, adhil apa di situ? Selawat anfiku itu apa tadi? Hah? Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asad dahqa wa akum minas salihin. Memang kini awak tak soleh? Hah? Kini kau awak tak soleh dan solehah? Kok situ baru janji? Allah katakan, nafkahkanlah hartamu sebelum datang kepadamu kematian. Katiba datang kematian, lalu kamu mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, tundalah kematianku agak sebentar. Amboka bersedekah, amboka jadi orang yang benar. Maka ndak kini bersedekah, maka Allah meninggal beko. Iya kan? Baru minta ditunda. Apa jawaban Allah? Hah? Ayat berikutnya. Walai yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Dan Allah amat teliti terhadap apa kita kerjakan. Jadi semuanya sudah dalam pengetahuan Allah. Mau janji pun tak juga akan dikembalikan, tak akan ditunda kematiannya. Kenapa? Karena Allah ibu. Kalau ditunda pun, ya kau sedekahnya. Hah? Enggak, itu kan ngomong segitu. Ya, ditunda lah, dipanjang lah umur itu. Mana panjang lah mah? Silakan gini beko kok sakit beko kok banyak koknya sudah tulis itu. Tidak. Ya kan? Maka dari itu proses perjalanan kita di situ setelah yauma izin yasdurun nas tu ashtatan liyurau a'malahum. Proses tadi itu untuk membongkar semuanya amal-amal kita, gitu ya. Kalau dalam surat apa kemarin?
Surat yang kita pelajari terakhir apa? Sebelum ini? Al-Adiyat. Nah, ada enggak kemarin tuh? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Itu kan kemarin. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Berarti dibangkitkan semuanya, dibongkar semuanya. Masing-masing. Kita itu berpisah dulu tuh ibu-ibu. Di situ ada perpisahan. Nah, bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, keluarga sendiri-sendiri kita. Karena itu hari hisab, hari mizan, semuanya diselidiki. Tanpa satu pun yang tersembunyi. Semua usaha di dunia ini, baik yang kebaikan kita, mungkin hari ini kita ada yang sembunyian, ada yang kita diam-diam, ada yang terang-terangan, besok tidak ada satupun yang terluput di sisi Allah. Jangan cemas ibu-ibu, nyado sesadonya. Yang kedua ya keburukan-keburukan. Ya kan? Maka keburukan itu pun akan dibongkar semuanya. Kalau yang sudah diminta ampunkan, ya dihapus. Ya kan? Kemarin kan itu ya. Kalau diminta ampunkan kepada Allah, Allah tutupi. Allah ampuni, Allah hapus. Kalau udah dihapus oleh Allah, selesai. Berarti tidak dituntut lagi. Maka itu setiap waktu, setiap hari, banyaklah bertobat. Ya kan? Kata Jalalain, meninggalkan tempat hisab menuju ke kanan atau ke kiri. Nanti begitu tuh. Kalau sudah dihisab semuanya, sudah dibongkar semuanya, nanti ketahuan. Si fulan nih masuk kiri. Nah, itu bermurunglah dia. Si fulan kanan. Ya kan? Siapa yang menerima kitabnya biyamini dengan tangan kanannya, maka dia akan bahagia. Tapi kalau yang menerima dengan tangan kirinya, maka itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi dia. Maka itu hari ketika manusia diperiksa itu adalah hari yang paling berat dan hari besar, ibu. Disitulah nasib kita ditentukan. Apa awak ke kanan kok atau ke kiri kok? Apa ke sarugo atau ke neraka? Disitulah. Jadi semua manusia itu bukan hanya awak, Bu. Sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dibangkit semuanya, keadaan dibangkit tergantung kepada keadaan kematiannya. Masih terkena kajian? Awak mati tergantung cara menggunakan hidup. Awak di alam barzah tergantung awak mati. Bahwa di akhirat tergantung awak di alam barzah seperti apa. Jadi kalau dirujuk, bantu di akhirat seperti itu di alam barzahnya. Bantu di alam barzahnya tergantung matinya. Bantu mati orangnya tergantung menggunakan hidupnya. Itu aja. Oh, kalau begitu yang penting yang mana kira-kira tuh, Bu? Yang penting adalah gini kok, kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Hah? Dunia lah. Karena di dunia kalau ditentukan bahwa nasib di akhirat. Jadi dunia ini sangat penting bagi orang beriman untuk bercocok tanam, untuk menanam kebaikan. Kalau banyak dosanya di dunia, sengsara lah dia di akhirat. Kalau banyak pahalanya di dunia, bahagialah dia di akhirat. Kalau gitu menentukan bahagia di akhirat itu bila. Maka bagi umat Islam, dunia ini adalah amat penting. Pentingnya bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Kalau numpuk-numpuk harta itulah disabui oleh Allah.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau hanya menumpuk-numpuk, berbangga-bangga, berwah-wah, ingat kamu akan masuk kubur. Jadi ulang lagi, dunia ini penting bagi orang Islam, bagi orang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya, carilah ibu-ibu dunia kau, tapi untuk kehidupan akhirat. Bila ditentukan awak kau husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bila ditentukan? Lah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang fulan bin fulan. Lalu kecek orang, mudah-mudahan husnul khatimah. Nggak cocok. Nggak cocok. Tapi kalau kini yang mau doakan ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu semua nanti bertemu dengan kematiannya, yakni husnul khatimah. Karena ibu-ibu masih hidup. Tapi kalau lah meninggal, mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimahnya lah meninggal apa je lain. Ibu kabarangke ke Jakarta, baru ambo sabian, mudah-mudahan ibu selamat sampai di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ibu kini? Baru tiba Jakarta, Ustaz. Mudah-mudahan ibu selamat sampai di Jakarta yo. Orang lah tiba di Jakarta selamat apa je lah. Ya kan? Jadi kalau ingin mengucapkan selamat ketika kawarangke ke Jakarta. Kalau lah mendarat, lah makan dodol, lah makan soto Betawi, ya kan? Apalagi kalau lah dilantik lo jadi menteri. Ada panggilan ibu? Enggak. Saya dipanggil Prabowo, nggak bersedia saya. Betul bu? Karena nama saya Solsafat. Jadi kalau dipanggil Prabowo saya nggak bersedia. Iya, saya kalau dipanggil Prabowo saya nggak bersedia. Nggak bisa jawab, yakin ibu-ibu. Tapi kalau dipanggil, itu lain soal gitu ya. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu ditentukan waktu hidup di dunia. Pada hari itu manusia dikumpul, lalu amalnya dibongkar semuanya. Ada CCTV dalam bentuk dirinya sendiri, tangannya ngomong, matanya ngomong gitu ya. Badannya yang ngomong, fisiknya ngomong, buka bongkarnya semuanya. Tangan bicara. Ada yang bentuk tempat-tempat yang ada di sekitar dia, termasuklah bumi. Maka itu kemarin itu pembahasannya adalah pada waktu itu yauma izin. Ya kan? Tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi bercerita, berberi kabar ya tentang manusia. Jadi kita ini nanti perbuatan baik, perbuatan buruk kita ya akan kita lakukan tentu di atas bumi, ya kan? Nah, disitulah nanti diperlihatkan dan dibongkar. Itu ayat yang ke-6. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya masing-masing dalam keadaan bermacam-macam. Setelah itu ada proses membongkar habis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, termasuk yang ada di dalam dada manusia. Apa yang ada dalam dada manusia?
Iya, dituntut itu. Apa ayatnya kemarin tuh? Hah? Ada itu, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Dibongkar apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Ya, yang tersembunyi dalam dada manusia itu satu iman. Ya lihat do imannya pindah. Kekafiran, kemunafikan dibongkar. Apalagi ikhlas, ria. Dulu mungkin kayak orang ikhlas, tapi di hatinya ada ria. Ya masih ingat nggak itu? Ada 3 golongan manusia. Yang pertama masuk neraka. Siapa? Satu orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Dibongkar isi dadanya. Ditanya, apa amalmu di dunia dulu? Berjihad ya Allah. Untuk apa kamu dulu berjihad? Untuk menegakkan agamamu ya Allah. Dibongkar hatinya. Oh, kamu bohong. Kamu dulu berjihad supaya disebut pemberani. Di dalam hati itu dibongkar, ketemu di situ supaya engkau dianggap orang berani. Duluan kamu masuk neraka. Yang kedua, orang belajar agama, mengajarkan agama. Apa dulu amalmu terbaik? Belajar agama, mengajarkan agama. Kenapa dulu kamu itu? Untuk menyebarkan agamamu, mencari ridhamu ya Allah. Dibongkarlah. Wa husila ma fi sudur. Niat yang ada di dalam dadanya. Oh, ditemukan di situ. Kamu dulu belajar agama, mengajarkannya supaya kamu dipuji orang alim. Itu yang tersimpan di dalam hatinya. Oh, kamu bohong. Ternyata bukan karena aku, tapi karena engkau ingin disebut alim. Duluan kamu masuk neraka. Fulan, apa amalmu yang terbaik? Amalku yang terbaik, aku bersedekah, berinfak, berwakaf. Bagi harta sana, bagi harta sini, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Kenapa kamu lakukan itu? Saya mencari ridhomu ya Allah. Wa husila ma fis sudur. Dibongkar dalam hatinya. Sebenarnya ada di hatinya dulu. Ya kan? Ternyata ketemu. Kamu bohong. Dulu kamu bagi harta karena kamu ingin dipuja menjadi orang dermawan. Maka duluan kamu masuk neraka. Awak bisa selupanya, Bu. Tapi tersimpan di dalam dada manusia. Itu yang disebut wa husila ma fis sudur. Maka itu tidak ada jalan bagi kita untuk bersembunyi ketika itu. Ya kan? Itu yang disebut yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.